piano tersebut saya buat menggunakan aplikasi Scratch. Langsung saja kita masuk ke websitenya Scratch. Silakan login dan setelah itu kita klik menu create. Nah, di sini kita akan ditampilkan ini adalah menu dasar, menu utama dari aplikasi Scratch. Langsung saja kita kenalan. Ini adalah bagian sprite. Sebelah sini adalah straight backdrop. Kemudian ada code, customs, dan sound. Nah, di sini ini adalah material utama nanti yang akan kita gunakan. Custom adalah desain. Ini sprite dan di sini kita akan coba menambahkan background. Nah, ini daripada putih kita tambahkan background saja. Silahkan disimak menunya. Nah, kita sudah mendapatkan background di sini. Sprite ini kita tidak pakai, bisa langsung kita delete. Kemudian kita tambahkan sprite baru dengan menggunakan menu paint. Nah, di sini kita akan menggambar paint dari piano one by one, satu per satu gitu ya. Nah, di sini sebelumnya kita beri nama terlebih dahulu untuk sprite-nya biar mudah diingat. Di sini saya menggunakan nama yang sudah saya sesuaikan. Nah, di sini misalkan saya tulis dengan nama sprite piano. Nah, oke ya. Silakan bisa dikondisikan untuk nama masing-masing. Nah, di sini kita bisa mulai mendesain tombol-tombol pianonya. Oke ya. Nah, di sini kita akan desain one by one, satu persatu. Kita atur, kita sesuaikan, kita kasih warna sesuai dengan basic daripada piano. Oke. Basicnya adalah warna putih dan kemudian kita duplikasi, kita sejajarkan dan kita atur supaya mirip-mirip dengan piano. Oke ya. Nah, setelah oke, setelah cantik, kita bisa preview untuk posisinya. Kalau kurang ke kanan, kurang ke kiri, silahkan diatur seperlunya. Nah, sudah mantap. Oke, kalau sudah mantap, nah kita bisa tambahkan tombol hitamnya. Ini kalau putih saja kan tidak cantik. Nah, di sini kita akan tambahkan tombol hitamnya. Ini sementara kita sekadar variasi saja, nanti akan kita tambahkan menu di lain kesempatan supaya durasi tidak panjang. Silakan diatur, dikondisikan sesuai dengan video ini. Nah, sudah selesai, kita preview lagi, sudah mantap, tambah mantap lagi. Oke ya, kalau dirasa sudah oke, sudah sesuai dengan yang kita inginkan, kita bisa memberi nama untuk customnya yaitu dengan nama start 1. Ini adalah masih polosan ya, oke ya, ini adalah customnya masih polosan, kita beri nama start 1. Silakan diklik kanan kemudian diduplikat. Nah, setelah itu kita tambahkan tombolnya. Nah, ini tombol hitam, kemudian kita juga beri warna. Silakan suka-suka mau diberi warna apa. Di sini saya beri warna agak hijau ke kuning-kuningan gitu ya. Nah, setelah oke, kemudian kita duplikasi lagi, kita duplikat untuk menu daripada tombol piano lainnya. Oke ya. Setelah itu kita rename customnya. Yang pertama tadi kita beri nama piano 1, kemudian piano 2 dan seterusnya piano sampai dengan C seru ya. Jadi itu untuk yang do. Nah, di sini sudah kita sesuaikan, kita duplikasi. Nah, ini otomatis dia akan menyesuaikan namanya piano 3, 4 dan seterusnya. Di sini kita tinggal kondisikan saja piano 1 sudah sesuai tadi ya warnanya ya. Nah, yang ini untuk piano 2 kita kondisikan. Nah, kita atur untuk warnanya pindah ke sebelahnya. Jadi do re mi fa sol la si do. Nah, kita kondisikan. Oke ya. Maksudnya tahu ya daripada yang kita ubah-ubah warna ini ya. Nah, ini supaya nanti kita pencet tombol misalkan do, maka akan berubah menjadi warna hijau dan ada tombol hitamnya gitu ya. Nah, silakan dikondisikan saja, disesuaikan dengan apa yang custom 1 tadi. Nah, di sini kita modif per custom mulai dari piano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke ya, sampai 8, kemudian ada satu lagi 9. Oke, sampai 9. Oke. Nah, setelah sudah sesuai, sudah mantap, silahkan di double check lagi mulai dari atas hingga ke bawah.
jangan sampai ada yang sama ya, harusnya berpindah. Kita preview sejenak. Di sini bisa kita lihat kalau kita preview dia akan ke custom terakhir, belum bisa dikondisikan. Oke, saatnya kita ngecoding, membuat kode. Di sini kita klik sprite, kemudian klik kode. Nah, di sini kita mulai membuat kode. Nah, di sini when bendera hijau diklik, when bendera diklik, maka dia akan switch custom ke customnya adalah custom yang start 1. Jadi posisi apapun saat kita terakhir kita pilih customnya, dia akan langsung kita masuk ke start. Oke, kita simpan terlebih dahulu. Nah, nanti bisa dicoba. Nah, bisa dilihat ya, di sini kita mulai, dia akan selalu ke start 1 tanpa warna. Oke, selanjutnya kita tambahkan lagi. Di sini kita tambahkan kode lainnya supaya bisa sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, nah di sini kita tambahkan kode. Nah, when bendera hijau diklik maka akan berubah menjadi custom start 1. Oke, nah sebelumnya kita tambahkan terlebih dahulu untuk suaranya. Saya tambahkan untuk suaranya, nambah suara piano karena ini adalah piano. Saya tambahkan piano mulai dari C piano, D. Jadi kalau yang paham dengan musik yaitu adalah nadanya C, D, E, F, G, A, B, C, C tinggi. Nah, C tinggi itu adalah C dengan tanda petik 1 ya, C tinggi. Oke, atau di sini kita sebut C2. C tinggi adalah C2. Oke. Setelah suara ditambahkan, kita lanjutkan mengcoding aplikasinya. Silakan kalau mau dites terlebih dahulu bisa dengan ngetes nadanya, harusnya do re mi fa sol la si do nya adalah do tinggi C2. Oke. Nah, setelah mantap suara sudah oke, kita lanjut mengcoding lagi. Ini adalah coding yang awal tadi. Untuk memulai aplikasi selalu di custom yang pertama. Ingat, kita hanya menggunakan satu sprite dengan banyak custom. Nah, di sini kita lanjut ke coding. When angka 1 key press, artinya ketika angka 1 ditekan, nah kita akan menggunakan angka 1 sampai 8 ya, 1 sampai 8 untuk memainkan piano ini. Makanya di sini when 1 key press, artinya ketika angka 1 ditekan maka switch custom to piano 1. Nah, akan pindah ke piano 1. Nah, kemudian start sound akan memulai atau memainkan nada C piano gitu ya. Kita save dan kita bisa coba. Nah, di sini klik angka 1 maka akan pindah ke piano 1, custom piano 1, dan akan berbunyi do. Nah gitu ya. Oke, nah untuk yang lainnya tinggal di copy saja, tinggal diduplikat saja. Nah, kita kecilkan codingnya biar terlihat ya. Kita klik kanan dan duplikat. Duplikat berarti sebanyak 8 ya, sebanyak 8 karena nadanya ada 8. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do ada 8. Silakan diduplikat sebanyak tombol piano yang sudah ada. Oke ya. Nah, pastikan untuk duplikasi mulai dari yang berwarna orange hingga yang terakhir berwarna pink, ungu. Oke. Nah, setelah diduplikat kita tinggal kondisikan saja tadi ketika angka 1, kemudian di sini kita ganti angka 2. Kalau ada yang coding-coding seperti ini dihapus ya. Nah, oke, kita ulangi. Ketika tombol 2 dipencet, ditekan, maka akan berganti atau berpindah menjadi custom piano 2 dan membunyikan suara di piano gitu ya. Cara membaca codingnya secara manusiawi. Oke. Nah, selanjutnya when 3 key press. Nah, switch custom to piano 3, start sound E piano. Oke, nah, silakan disimpan dan dicoba. Bisa dilihat hasilnya sudah very mantap. Oke, nah kalau sudah gitu, oke, kita lanjut duplikasi sesuai dengan jumlah tombolnya yaitu ada 8 tadi. Nah, silakan dikondisikan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8.
Oke, sangat mudah sekali. Nah, ini adalah cara satu untuk membuat piano. Nanti akan saya buat yang kedua, video yang kedua, yaitu dengan menggunakan banyak sprite. Nah, per tombol per sprite gitu. Kalau ini cuma sprite-nya satu tapi customnya banyak. Oke. Nah, sudah selesai untuk modifikasinya. Silahkan disimpan, kemudian dicoba-coba, pencet angka 1, 2, 3 dan seterusnya, silahkan dicoba dan hasilnya luar biasa. Oke, stop sampai sini sudah selesai untuk pembuatan piano dengan nada dasar. Oke, silahkan dicoba-coba dan dikondisikan. Oke, kalau pengen sampai sini saja silahkan selesai. Kalau pengen lebih menarik lagi, kita bisa tambahkan dengan berbagai macam aksesoris seperti bubble text maupun animasi lucu atau menarik gitu ya. Nah, di sini kita lanjutkan. Kita akan menambahkan bubble text, tinggal ditarik saja di bagian akhir akan nyambung sendiri. Nah, ini maksudnya apa? Setelah kita pencet tombol 1 akan pindah ke custom piano 1, membunyikan suara dan menampilkan bubble text C. Bisa dilihat. Nah, bubble textnya muncul di bagian kanan ya. Ini otomatis bisa kanan bisa kiri, nanti juga bisa diatur-atur ya. Nah, tidak masalah. Setelah itu kita tinggal seperti biasa kita duplikasi lagi, jadi tidak usah repot-repot. Kemudian kita kondisikan nada hurufnya C, D, E, F, G, A, B dan C, C tinggi C2. Oke. Nah, setelah itu disimpan dan di testing kembali. Hasilnya luar biasa, mantap. Oke, jos. Nah, bubble text sudah selesai, kita tambahkan animasi. Begitu tombol dipencet akan muncul animasinya. Ini sangat menarik sekali. Oke. Nah, untuk menampilkan animasi ini tentunya kita membutuhkan sprite baru. Silakan dipilih sprite yang sudah ready, yang sudah ada. Saya pilih yang gambar-gambar hewan saja. Nah, ini adalah sprite kepiting crab. Nah, di sini silahkan diatur-atur lokasinya, ukurannya. Nah, kalau sudah oke, sesuai, mantap. Nah, silahkan dikondisikan customnya. Ada 2 custom ya. Semakin banyak customnya, maka nanti saat dimainkan animasinya akan semakin halus gitu ya, semakin menarik sekali. Setelah itu silahkan atur untuk nama sprite-nya, sprite crab atau sprite kepiting. Nah, ini untuk memudahkan kita dalam mengcoding, silahkan menggunakan bahasa Indonesia, tidak masalah. Kalau saya lebih suka bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, yang penting tidak diberi spasi. Oke. Dilanjutkan sprite yang kedua, yaitu berupa kucing ya. Saya tambahkan juga sprite yang kedua untuk animasi. Jadi saat ini sudah ada 3 sprite coding piano, sprite kepiting dan sprite kucing ya. Silakan dikondisikan untuk namanya. Oke. Nah, setelah itu kita simpan dulu biar tidak hilang gitu ya. Jadi sering-sering untuk mensimpan tidak masalah. Oke, selanjutnya, nah di sini ini kita akan tambahkan. Nah, untuk memanggil animasi ini dibutuhkan yang namanya broadcast. Broadcast itu adalah instruksi siaran, instruksi gitu ya. Nah, oke, kita tambahkan saja broadcast untuk menampilkan atau memanggil si kepiting. Nah, oke, kita ada di event ya, ada di event di broadcast. Nah, untuk memberi instruksi silakan pilih new message dan silakan dikondisikan. Yang pertama, sembunyikan sprite. Jadi saat tombol bendera hijau diklik, maka sprite-nya tentunya akan disembunyikan terlebih dahulu gitu ya. Nah, sembunyiin sprite. Nah, setelah kita masuk ke sprite yang piano, kita pindah ke sprite kepiting gitu ya. Jadi antar sprite untuk codingnya ada di sprite masing-masing. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini di bagian sprite kepiting, codingnya kita tambahkan. Kalau tadi si piano sudah menyiarkan bahwa sembunyiin sprite, maka si kepiting dan si kucing harus menggunakan kode when I receive. Ketika saya menerima
broadcast sembunyiin spread, maka saya akan sembunyi. Nah, seperti itu ya. Setelah itu kita kopikan saja ke spreadnya si kucing. Nah, oke. Nah, sama ya ini ya, sama. Jadi artinya kalau menerima broadcast sembunyiin spread, maka si kepiting dan si kucing akan sembunyi. Kita simpan. Nah, kita kondisikan. Bisa dilihat ya, si kepiting dan si kucing sembunyi atau tidak tampil. Oke, luar biasa. Kita lanjutkan. Kita testing. Nah, di sini kita kembali lagi ke sprite-nya piano. Di sini akan kita tambahkan apa? Tambahkan animasi tentunya untuk memanggil animasi. Oke ya. Nah, di sini tentunya berada di coding yang angka 1. Nah, di sini kita tinggal duplikat saja atau dicari di event juga tidak masalah. Yang ada saja di sini. Untuk new message kita tambahkan tampilkan. Nah, ini kondisikan saja ya, untuk perintahnya bisa Indonesia atau Inggris tidak masalah. Di sini saya ketikkan tampilkan kepiting ya, tampilkan si crab tadi ya, kita klik tombol oke. Jadi saat angka 1 diklik, maka dia akan memulai semuanya, termasuk akan menyiarkan tampilkan kepiting, pesan tampilkan kepiting. Kemudian kita kembali ke sprite-nya si kepiting. Nah, tentu saja kita akan tambahkan lagi when I receive. Kita duplikat di sini, dan di sini kita tambahkan tampilkan kepiting ya. Nah, ini hide-nya tentu saja akan kita sembunyikan dan kita ganti show. Show itu adalah tampilkan. Oke. Nah, jadi bisa dimengerti ya di sini ya. Nah, oke. Untuk si kucing ya, kita duplikasi juga. Namun untuk si kucing ini tetap sembunyi ya. Jadi when I receive tampilkan kepiting, si kucing tetap sembunyi atau hide. Gitu ya. Nah, silakan disimpan dan di testing. Oke. Kita tambahkan terlebih dahulu boleh. Nah, kita tambahkan terlebih dahulu supaya ada pembandingnya ya. Nah, kita duplikat, kita masukkan ke yang kedua. Nah, di sini saya tambahkan broadcastnya tampilkan kucing. Nah, di sini begitu tampilkan kucing, maka si kucing akan show, akan tampil. Oke, saya duplikat when I receive tampilkan kucing, maka saya showkan atau saya tampilkan. Oke ya, kira-kira seperti itu. Nah, oke. Kemudian saya juga kopikan kodenya ke si kepiting, karena adalah show kucing ya, tentunya si kepiting tetap sembunyi. Oke. Nah, di sini saat saya berada di spread kepiting, maka si kucing bersembunyi dan si kepiting akan show gitu ya. Kita kembali lagi. Nah, di sini ini adalah poin yang sangat penting sekali untuk memainkan animasi. Di sini kita tambahkan event repeat. Nah, kemudian event repeat ini kita tambahkan juga switch custom, artinya when I receive dia akan tampil dan dia akan menampilkan customnya si kepiting, kemudian akan diulang-ulang. Nah, kita tambahkan white-nya. Nah, setelah itu kita next custom. Bisa dibaca ya. Akan menampilkan custom mulai dari A. Repeatnya kita kecilkan saja ya, nggak usah lama-lama, kita atur 5, kemudian white-nya kita tunggu 0,3 titik 0,3 ya. Ini biar bisa dilihat, kita simpan dan kita tes. Bisa dilihat. Nah, si kepiting sudah nyempit-nyempit, bisa dilihat dia ada pergerakan ya. Nah, kasar karena cuma ada 2 custom saja. Oke, tidak masalah ya. Klik angka 1, 2 sudah sesuai. Nah, di sini kita tinggal kopikan saja. Nah, ini ke si kucing gitu ya. Kita tampilkan ke si kucing. Oke. Kita kecilkan dulu codingnya biar terlihat. Kita atur-atur kembali. Nah, di sini kita kopikan terlebih dahulu codingnya yang sudah jadi ke sprite-nya si kucing. Nah, di sini when I receive tampilkan kepiting. Nah, ini kepitingnya tentunya diganti ya. Yang ini kita delete dulu. Nah, bisa dilihat kepiting tadi. Nah, ini adalah si kucing, maka kita ganti tampilkan si kucing. Di bawah juga akan ganti dengan cat juga ya. Ada 2 custom dan lainnya dibiarkan saja. Kemudian kita simpan dan kita testing kembali. Bisa dilihat 1 2 1 2.
kepitingnya bergerak dan kucingnya berlari. Oke, luar biasa, kita sudah sampai ke penghujung acara. Oke ya, terima kasih sudah menyimak video hingga akhir, semoga bermanfaat. Silahkan dicoba-coba kembali dan dikompleti untuk menunya hingga dihasilkan sesuai yang diinginkan. Jangan lupa menambahkan teks di backgroundnya sesuai dengan yang kita harapkan juga. Misalkan basic piano, saya tambahkan nama basic piano, dan saya juga tambahkan channel YouTube saya, YouTube Armana Family. Oke, terima kasih sekali lagi sudah menonton hingga akhir. Jika masih mumet silahkan diulang-ulang kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah sempurna. Luar biasa. Mantap. Jos.